Selamat datang di Pajak Sanana Pay Podcast. Bersama saya Septian Sukma, Kepala KP2KP Sanana, dan hari ini kita akan ditemani oleh Kang Hanif Maulana Iqbal. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, potongan rambut baru. Iya, Pak. Kang Hanif Maulana Iqbal ini adalah salah satu petugas tempat pelayanan terpadu di KP2KP Sanana yang sehari-harinya bertugas menerima konsultasi dari wajib pajak atas berbagai macam permasalahan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kode error yang sering muncul dalam pembuatan faktur pajak atau kita sebut kode error e-faktur. Langsung saja mungkin ya kita tanyakan kepada Kang Hanif. Kang Hanif, Ya, Pak. kode error apa aja nih yang sering muncul ketika wajib pajak akan membuat faktur pajak? Biasanya yang pertama, Pak, yang salah satu cukup sering mungkin, itu ada error e-tax API 10010. Oke. Itu apa tuh? Itu biasanya errornya itu karena NPWP dari lawan transaksi PKP penjual itu tidak valid atau terhapus. Oke, jadi ketika PKP ingin menerbitkan faktur pajak, ternyata pembelinya ini NPWP-nya tidak valid. Iya, jadi ketika faktur pajak sudah jadi, terus mau di-upload Iya. ke server DJP itu di-reject. Sistemnya reject. Sistemnya reject. Salah satunya karena tadi tidak valid atau mungkin terhapus Itu NPWP-nya. bisa tidak valid atau terhapusnya karena apa sebabnya? Yang pertama bisa karena lawan transaksi dari PKP penjual itu bendahara instansi pemerintah. Oke. Jadi kan sebelumnya kan bendahara instansi pemerintah kan memiliki NPWP sendiri ya, Pak. Betul. Terus kalau lebih tahun 2020 sudah dihapuskan, langsung diganti ke instansi pemerintah. Oke, jadi NPWP-nya berubah ya? NPWP-nya berubah. Nah, mungkin itu belum ada konfirmasi dari bendahara instansi pemerintah, jadinya masih menggunakan NPWP yang lama, belum menggunakan NPWP yang instansi pemerintahnya Nah, itu. kalau seperti itu solusinya bagaimana, Kang? Solusinya nanti bisa langsung konfirmasi ke dinas mungkin atau ke instansi pemerintahnya, atau langsung ke KPP di mana instansi pemerintah itu terdaftar untuk meminta konfirmasi NPWP-nya yang benar mana sih atau apa sih seperti itu. Mungkin nggak kalau ternyata pembelinya ini bukan instansi pemerintah tapi juga error gitu? Mungkin, Pak. Mungkin misalnya juga perusahaan bisa juga salah input misalnya. Salah inputnya kode kantor pajaknya, ada kode wilayahnya. Misalnya harusnya 942 tetapi ditulisnya 943. Oh, berarti bisa jadi typo. Typo ya. Atau bisa jadi NPWP-nya ganda mungkin juga ya? NPWP ganda mungkin, karena kalau orang pribadi yang PKP memiliki satu NIK itu kan dapat memungkinkan Iya, bisa dua NPWP. Oke, tapi ini sekarang sedang diperbaiki ya, sedang dibenahi. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya sudah tidak muncul lagi. Tapi solusi yang harus dilakukan sekarang ya tinggal minta aja NPWP-nya benar begitu ya? Iya, dan atas faktur pajak yang dibuat tadi kan di-reject. Ya, Nah, itu tadi dibatalkan saja. tinggal dibatalkan. Dibatalkan, terus kita buat faktur pajak yang baru dengan NPWP yang sudah benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya. Yang kedua, kode error yang sering muncul lagi apa? Kode error yang kedua itu biasanya error e-tax API 0003. Oke. Itu biasanya permintaan nomor seri faktur pajak itu dibuat setelah dilakukannya transaksi atau invoice itu dibuat. Iya, itu sering tuh ya. Jadi wajib pajak minta nomor seri faktur pajaknya hari ini, tapi Iya. untuk menerbitkan faktur pajak atas transaksi yang terjadi bulan lalu. Bulan lalu bisa kurang lebih seperti itu. Jadi yang seperti itu tidak mungkin bisa terbit ya, karena Tidak nomor bisa seri nomor fakturnya baru melebihi tanggal penjualan. Oke. Karena nomor seri faktur pajak itu mulai bisa digunakan pada saat kita mengajukan permohonan tadi itu, Pak. Betul, dan seterusnya ya. Iya. Oke, berarti udah tahu ya itu sebabnya karena dia menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri melewati Tanggal transaksi atau invoice Betul. tadi itu. Itu sebabnya seperti itu. Solusinya bagaimana tuh? Solusinya lebih ke mitigasi, Pak. Yang pertama, Betul. mitigasinya yang pertama kita cross check ulang atau cek lah kira-kira nomor seri faktur pajaknya masih atau enggak. Jadi pencegahannya ya, jangan Pencegahan sampai yang itu pertama terjadi. ya, kalau misalnya tinggal dikit ya kita minta ke DJP. Terus yang kedua, apabila tadi sudah Terlanjur terjadi, nanti PKP penjual tetap menerbitkan faktur pajak karena itu salah satu kewajibannya. Betul. Tapi nanti tanggalnya disesuaikan atau dibuat sesuai tanggal waktu kita mengajukan permohonan saja. Betul. Ya, dengan resiko
faktur pajak dibuat tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dan terlambat juga ya. Jadi Terhambat, berhitungnya menunjukkan terhambat. faktur pajak. Iya. Dan itu sudah kita bahas di episode sebelumnya ya, di episode kita yang Keempat keempat kemarin. ya. Kita juga membahas tentang salah satu sanksi yang bisa diterbitkan karena wajib pajak terlambat menerbitkan faktur pajak, yaitu denda sebesar 1% kali DPP. Nah, untuk itu wajib pajak sebisa mungkin, sesering mungkin secara berkala mengecek ketersediaan nomor seri faktur ya, supaya tidak terjadi kode error 1003 ya, Tri ya? 0003. 0003. Oke. Berikutnya, apalagi nih yang paling Terus sering? yang ketiga ini ya cukup sering juga, Pak. Kode error ITEX 40002. Ya. Itu biasanya ketika mau buat faktur pajak atau mau menggunakan e-fakturnya itu tidak bisa karena server tidak terkoneksi dengan server. Oke, jadi kode 40002 ini bisa terjadi karena apa tadi? E-fakturnya? Waktu mau buat e-faktur atau mau buat registrasi atau mau pembatalan atau penggantian faktur itu tidak bisa karena tidak terkoneksi dengan service atau server dari DJP sendiri. Oke, itu sebabnya karena apa? Bisa tidak terkoneksi dengan server itu? Biasanya terkait dengan sertifikat digital atau elektroniknya, Pak. Oke. Bisa yang pertama sertifikat digital atau elektroniknya itu korup atau rusak. Oke, jadi sebabnya yang pertama bisa jadi karena sertifikat digitalnya rusak. Iya, itu bisa karena virus. Virus bisa ya? Penyebabnya, atau mungkin karena memang ada kerusakan sendiri di file sertifikat. Korup iya. Terus yang kedua ada sertifikatnya itu sertifikat digitalnya sudah kadaluarsa. Oh iya, jadi sertifikat digital kan punya masa berlaku selama 2 tahun 2 tahun. Sudah diajukan ya. Iya, jadi itu mungkin sudah lewat 2 tahun dan tidak diperbarui. Betul. Jadi sudah kadaluarsa. Oke, yang ketiga. Terus yang ketiga, passphrase-nya itu tidak tepat atau ada salah. Lupa passphrase ya. Iya, benar, Pak. Jadi kode 4002 tadi tidak bisa terhubung dengan server DJP karena yang pertama sertifikat digitalnya mungkin korup atau virus ya, mungkin yang bisa. Kedua karena sertifikat digitalnya sudah kadaluarsa. Yang ketiga bisa jadi karena passphrase-nya tidak tepat atau salah ya, tidak bisa menunjukkan passphrase-nya yang benar gitu. Iya, benar, Pak. Oke, solusinya gimana jadi? Solusinya yang pertama kalau misalnya sudah korup atau virus itu memang sudah tidak bisa digunakan, itu nanti kita download ulang atau mengunduh ulang di website Innova. Oke. Nanti ada download sertifikat elektronik, di situ kawan pajak bisa mendownload ulang lah, bisa digunakan. Oke, berarti download ulang sertifikat digitalnya ya, benar, melalui web e-faktur.pajak.go.id. Iya, Innova atau mungkin bisa disingkatnya. Oke. Yang kedua tadi, yang kalau sertifikat digitalnya udah kadaluarsa, kita mengajukan perpanjangan sertifikat digital. digital. Bisa juga melalui website Innova tadi, Pak. Oh iya, bisa ada permohonannya di situ ya. Ada permohonan juga di situ. Nanti kita tinggal mengajukan permohonan, nanti kita konfirmasi ke KPP terdaftar kita untuk segera diproses. Ya, jadi permohonan perpanjangannya juga bisa via online ya. Bisa via online. Melalui e-faktur.pajak.go.id tadi. Iya, benar. Oke, terus kalau yang passphrase-nya tidak benar tadi? Nah, passphrase yang tidak benar kita bisa reset passphrase. Oh, reset passphrase. Reset passphrase-nya pun waktu kita mengunduh atau mendownload sertifikat digital, itu nanti kita masukkan passphrase. Ya. Nah, passphrase-nya itu bisa passphrase lama ataupun passphrase baru. Jika kita mungkin lupa yang lama, kita reset yang baru langsung saja di situ. Oke, jadi reset passphrase ya. Iya, benar. Oke, satu lagi deh kita karena waktunya nggak banyak. Apalagi kode error yang sering muncul di... Kode error ini juga cukup sering, yaitu kode error ITEX 40001. Oke, apa itu? Biasanya karena adanya jaringan yang tidak stabil, Pak. Jaringan di laptop atau di PC kita itu tidak stabil. Jaringan internet ya maksudnya? Jaringan internet, iya benar. Itu solusinya ya tinggal diperbaiki aja ya jaringan internetnya. Ya. Atau ada solusi lain? Ada penyebab lain juga, Pak. Ya. Biasanya keterangannya kan error ITEX-nya kan seperti itu. Jaringan tidak stabil. Tapi penyebab lainnya bisa karena laptop mungkin terkena virus. Bisa terus waktu kita mau buka aplikasi e-faktur terblokir oleh firewall Windows atau antivirus. Firewall, ya. Kemudian jaringan tadi yang tidak stabil sama sertifikat elektronik yang kadaluarsa. Jadi sertifikat kadaluarsa itu bisa menyebabkan kode error yang sebelumnya tadi, bisa juga menyebabkan kode error 4001 ini ya. 4001. Oke. Solusinya ya bersihin aja laptopnya berarti ya. Kalau ada virus di-scan keseluruhan aja atau terus distabilkan kondisi internetnya seperti itu ya. Kalau mungkin antivirusnya itu nanti bisa antivirus aktif bisa dinonaktifkan sementara. Kalau yang firewall tadi solusinya gimana?
Itu Pak, bisa dinonaktifkan sementara. Oh, seperti firewall-nya antivirus. dinonaktifkan, kemudian buka aplikasi fakturnya, Iya, baru coba dihidupkan lagi yang firewall-nya tadi. Oke. Ada lagi? Terus mungkin perbaikan jaringan internet Pak, mungkin. Oh iya, jadi Bisa dicek ya. Mungkin dicek. kuotanya habis, Kuota ya kan? habis, Bisa atau jadi. wifi-nya nggak stabil mungkin. Betul, mungkin di bisa. reset wifi-nya dan sebagainya ya. Iya. Ya kadang-kadang hal-hal sepele seperti ini yang justru tidak terpikirkan ya. Mungkin Benar. masalahnya cuma sekedar wifi yang Wifi. tidak lancar dan sebagainya. Iya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan berbagai wajib pajak yang sering ditanyakan ya, termasuk Iya, ini benar. salah satu yang sering ditanyakan. Kadang kita juga sering. menerima keluhan ya atau menerima konsultasi via telepon, via WhatsApp ya, yang Ya, benar, menanyakan hal-hal yang sama, yaitu tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Ternyata permasalahannya ada banyak. Dan ini baru sebagian ya. Baru Mungkin nanti sebagian. berikutnya kita akan bahas juga kode error yang lain. Cuma ini yang kita bahas hari ini yang paling sering muncul seperti itu. Itu aja mungkin ya. Baik. Ada lagi? Cukup, Itu dulu ya, Iya, itu cukup ya. dulu mungkin. Baik kawan pajak semua, kita hari ini sudah membahas tentang kode error di faktur pajak. Sampai jumpa dalam Pajak Serenapé Podcast episode-episode berikutnya.